Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Misal Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan melakukan gaming test di smartphone terbaru Infinix yang sudah 5G dan ini harganya cukup terjangkau karena ada di kisaran 2,5 sampai 2,6 juta rupiah saja. Oke, langsung aja kita sambut. Ini dia smartphone-nya Infinix Hot 20 5G. Jadi mulai dengan harga yang sangat terjangkau, kita sudah mendapatkan smartphone dengan chipset Dimensity 810 dengan RAM 4GB dan internal di 128GB. Jadi saya rasa ini adalah smartphone dengan chipset Dimensity 810 yang paling terjangkau saat ini. Oke, kira-kira bagaimana performa dari Infinix Hot 20 5G? Untuk tahu jawabannya, langsung aja kita mulai di Gadget Review. Sebelumnya untuk pengaturan internet menggunakan mobile data, kemudian brightness dan volume saya set di maksimal. Untuk screen refresh rate saya set di 120Hz dan RAM virtual saya tambah di 3GB. Untuk kondisi baterainya sekarang ada di 100%. Oke, langsung aja kita mulai ke game yang pertama. Game yang pertama seperti biasa yaitu Mobile Legends. Untuk grafik cukup disayangkan karena maksimal hanya sampai di high dan frame rate-nya juga sampai di high saja. Sehingga layar 120Hz-nya kurang bisa dimaksimalkan. Dan pada tes kali ini saya akan memainkannya di grafik high rata kanan. Untuk gameplay tentu bermain Mobile Legends bisa dimainkan dengan sangat nyaman di smartphone ini. Gambar yang dihasilkan terlihat jernih dan sentuhan layarnya juga sudah responsif, membuat pengalaman bermain makin mantap. Untuk rata-rata FPS-nya tentu dapat sangat tinggi yaitu di 59 FPS. Kalau kita lihat grafik FPS-nya ini juga sangat stabil sehingga sudah sangat playable. Untuk masalah suhu maksimal selama bermain hanya ada di kisaran 40,1 derajat Celcius. Setelah bermain Mobile Legends kurang lebih 13 menit, baterainya tidak berkurang sama sekali. Super! Kita lanjut ke game yang kedua yaitu PUBG Mobile. Untuk grafik maksimal bisa sampai di grafik HD dengan frame rate high. Tapi kalau kita set di grafik smooth dan balance bisa sampai di frame rate ultra. Dan pada tes kali ini saya akan memainkannya di grafik balance ultra. Untuk gameplay ternyata bermain PUBG Mobile di smartphone ini juga sangat lancar. Gerakannya halus dan nyaman banget buat dimainkan. Yang cukup mengejutkan yaitu walaupun menggunakan gyroscope software, tapi ini performanya sudah cukup responsif dan nyaman untuk digunakan. Mantap! Untuk rata-rata FPS yang didapat lagi-lagi cukup tinggi yaitu di 38,4 FPS. Bisa dilihat ini grafik FPS-nya kadang naik turun terutama saat mengendarai kendaraan. Tapi serendah-rendahnya masih dapat di atas 25 FPS. Jadi ya overall masih nyaman. Untuk suhu maksimal ada di kisaran 43,4 derajat Celcius. Setelah bermain PUBG Mobile sekitar 25 menit, baterainya berkurang di 7%.
Kita masuk ke game yang ketiga, yaitu eFootball 2023. Melihat performanya yang sangat menjanjikan sebelumnya, jadinya untuk settingan grafik saya set di maksimal, yaitu high 60 fps. Untuk gameplay, walaupun bermain di grafik maksimalnya, ternyata ini sudah sangat lancar jaya tanpa kendala. Game eFootball 2023 tidak jadi masalah sama sekali oleh Dimensity 810 di Infinix Hot 20 5G. Mantap! Rata-rata FPS yang didapat juga sangat tinggi, yaitu di 59,7 fps. Ini hampir sempurna. Untuk grafik FPS-nya tentu tidak usah ditanya lagi, ini sangat stabil dan benar-benar playable. Untuk suhu maksimal selama bermain ada di kisaran 41,3 derajat Celcius. Setelah bermain eFootball 2023 sekitar 12 menit, baterainya berkurang di 3%. Manchester United 3 up and in almost complete control. Shot could be a great chance. They scored. Comfort, yet more comfort, easing away. Really outwitted 1-on-1. Once more, he gets the better of the keeper. Well, Mr. Unhappy didn't. It made it look like he's done it over and over and over again. And he has 59 minutes. Selanjutnya game yang keempat adalah COD Mobile. Untuk grafik cukup disayangkan karena maksimal hanya bisa sampai di grafik medium dengan framerate high saja. Sehingga tentu saya akan bermain di grafik maksimalnya. Seperti biasa untuk game COD Mobile, yang pertama saya akan tes di mode multiplayer. Untuk gameplay di mode ini sudah terasa lancar, gerakannya cepat, dan jarang sekali saya temukan patah-patah. Layarnya juga aman, sudah responsif sehingga tidak ada kendala sama sekali. Untuk rata-rata FPS yang didapat juga sangat tinggi, yaitu di 59,2 fps. Untuk grafik FPS-nya juga cukup stabil, walaupun sesekali saja kadang drop untuk FPS-nya. Tapi ya ini masih sangat aman. Kemudian untuk mode yang kedua dan lebih berat, yaitu Battle Royale. Ternyata bermain di mode ini di Hot 20 5G masih sangat mumpuni. Walaupun RAM-nya yang hanya 4 GB, tapi gameplaynya overall sudah lancar, gerakannya juga cepat, dan jarang ada patah-patah yang sampai mengganggu. Untuk rata-rata FPS yang didapat ada di 39,6 FPS. Kemudian untuk grafik FPS-nya bisa dilihat kalau sangat stabil, walaupun untuk intensitas patah-patah ringan cukup tinggi. Tapi ini tidak begitu berpengaruh saat bermain langsung. Untuk suhu selama bermain maksimal ada di kisaran 42 derajat Celcius. Setelah bermain COD Mobile sekitar 28 menit, baterainya berkurang di 7%. Kita masuk ke game yang terakhir dan paling berat, yaitu Genshin Impact.
Dan cukup disayangkan untuk pengetesan kali ini gagal karena setiap mau bermain gerakannya sangat patah-patah dan tidak lama kemudian langsung gamenya not responding. Saya kurang tahu apakah ini crash dari aplikasi gamenya atau memang Infinix Hot 20 5G yang tidak kuat. Bisa jadi karena RAM-nya yang hanya 4 GB. Tapi overall kalau melihat performa di game-game sebelumnya harusnya bermain Genshin Impact ini juga kuat. Jadinya kita tunggu aja untuk update software ke depannya atau bisa jadi nanti saya install ulang untuk Genshin Impact-nya. Baik, bagaimana hasil gaming test dari Infinix Hot 20 5G? Yang dimana setelah kita tes ternyata performa dari Infinix Hot 20 5G ini benar-benar mantap. Yang dimana gameplaynya hampir semuanya maksimal ya untuk FPS-nya, jadi sangat nyaman digunakan untuk gaming. Ternyata dengan RAM 4 GB saja Infinix Hot 20 5G sudah bisa ya menghandle game-game berat yang ada saat ini. Cuma saja yang saya disayangkan di sini saat saya bermain Genshin Impact itu kok crash. Soalnya saat saya bikin video ini saya belum lihat-lihat gaming test dari reviewer lain, jadi saya kurang tahu kira-kira yang crash itu cuma di smartphone saya atau mungkin smartphone lainnya yang pakai Hot 20 5G itu juga crash. Padahal saya rasa kalau bisa bermain Genshin Impact harusnya Infinix Hot 20 5G ini ya bisalah mumpuni untuk memainkan Genshin Impact. Dan yang harus diperhatikan juga di sini adalah RAM-nya yang cuma 4 GB. Jadi kalau semisal teman-teman gadget sudah banyak install sosmed atau aplikasi lainnya, saya rasa performanya nanti bisa turun walaupun dia ada memori RAM virtual hingga 3 GB. Jadi teman-teman gadget yang mau gaming mungkin bisalah lirik-lirik Infinix Hot 20 5G karena performanya memang mantap banget. Oke, cukup sekian gaming test dari Infinix Hot 20 5G. Apabila Anda punya saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan juga untuk subscribe channel Legawa Gadget supaya lebih semangat lagi buat konten. Saya Mirza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.